Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami kelompok 3 akan presentasikan hasil kerja kami yang telah kami buat tentang sistem informasi perpustakaan UPN Veteran Jakarta untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum analisis perancangan sistem informasi 2. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adi Deswita dengan NIM 76. Nama saya Abdullah Tentara Salam, nomor 7. Nama saya Dina Oktaviana dengan NIM 052. Nama saya Najwa Granti dengan NIM 02. Nama saya Dinda Razurabila dengan NIM 066. Pertama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi sistem dari perpustakaan UPN Veteran Jakarta. Jadi, sistem informasi perpustakaan di UPN Veteran Jakarta itu berlokasi di kampus Pondok Labu. Nah, dia ini memiliki peran utama dalam memfasilitasi pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dengan efisien. Nah, fungsi utama itu adalah untuk memudahkan pendataan koleksi buku dan memungkinkan pencatatan, peminjaman, dan pengembalian buku secara sistematis. Nah, nantinya sistem ini tuh tidak hanya memungkinkan peminjaman buku secara online, tapi juga memfasilitasi pembayaran denda secara elektronik, mengurangi hambatan administrasi. Nah, pengguna nantinya dapat dengan mudah melihat katalog buku dan menemukan informasi tentang koleksi perpustakaan melalui sistem ini. Nah, selain itu, nantinya sistem ini juga menghasilkan laporan secara otomatis berdasarkan data peminjaman dan pengembalian yang membantu staf perpustakaan dalam mengelola inventaris dan perencanaan koleksi buku. Ini ada identifikasi masalah di perpustakaan UPN Veteran Jakarta yang pertama ini adalah peminjaman buku konvensional. Seperti yang kita tahu, sistem yang berjalan saat ini di UPN Veteran Jakarta, perpustakaannya itu tuh belum dapat melakukan peminjaman buku secara online. Ini ada tuh. Yang kedua adalah pembayaran denda secara offline. Nah, sistem informasi perpustakaan saat ini belum mendukung pembayaran denda secara online. Yang ketiga adalah tidak tersedia katalog buku online. Nah, ini membuat sulit bagi mereka untuk mengecek ketersediaan dan juga mencari buku yang mereka butuhkan sebelum mengunjungi perpustakaan. Dan yang terakhir adalah kurangnya kemudahan akses informasi. Nah, ini menjadi masalah utama dengan adanya identifikasi masalah ini, perpustakaan UPN Veteran Jakarta itu dapat merancang solusi yang lebih baik untuk meningkatkan layanan dan efisiensi operasional. Berikutnya itu akan saya jelaskan mengenai analisis kebutuhan dari perpustakaan ini. Yang pertama itu adalah kebutuhan fungsionalnya. Yang pertama itu sistem dapat menginput data user, kemudian yang kedua itu sistem dapat menampilkan katalog buku, kemudian sistem juga dapat menginput dan menyimpan peminjaman buku, terus juga sistem dapat menginput dan menyimpan pengembalian buku. Terus kemudian sistem juga dapat melakukan perhitungan denda, kemudian sistem dapat menampilkan laporan, terus juga sistem dapat menampilkan pendataan buku. Nah, untuk kita mulai dari yang pertama yaitu dari sistem dapat menginput data user. Nah, di sini mahasiswa atau dosen itu dapat menginput data diri mereka dan dapat mengubah data mereka. Kemudian pustakawan juga dapat mencari data user yang sudah terdaftar. Kemudian yang kedua tadi yaitu sistem dapat menampilkan katalog buku, yaitu di sini pustakawan dapat mengubah, terus juga menginput, menghapus dan melihat katalog buku. Kemudian yang itu yang ketiga ada sistem dapat menginput dan menyimpan peminjaman buku. Nah, di sini mahasiswa atau dosen itu dapat menginput data peminjaman. Kemudian pustakawan ini dapat mengakses, kemudian juga dapat mengubah dan menyimpan data peminjaman buku. Kemudian yang keempat itu adalah sistem dapat menginput dan menyimpan pengembalian buku. Nah, di sini mahasiswa atau dosen itu dapat menginput data pengembalian. Kemudian pustakawan itu dapat mengakses, mengubah dan menyimpan data pengembalian buku. Kemudian yang kelima itu tadi ada sistem dapat melakukan perhitungan denda, yaitu di sini mahasiswa dan dosen dapat mengakses denda yang dimilikinya. Kemudian juga mahasiswa atau dosen ini dapat memilih metode pembayaran dari denda yang mereka punya. Kemudian pustakawan dapat menyimpan dan mengakses data denda. Nah, berikutnya itu adalah sistem dapat menampilkan laporan. Nah, di sini pustakawan dapat mengakses data laporan perpustakaan. Kemudian pustakawan juga dapat menyimpan data laporan perpustakaan. Nah, untuk kepala pustakawan itu dapat mengakses dan menyimpan data laporan perpustakaan. Dan yang terakhir itu ada sistem dapat menampilkan pendataan buku. Nah, di sini pustakawan itu dapat menginput, mengubah dan menyimpan pendataan buku. Kemudian itu adalah kebutuhan non fungsionalnya. Yang pertama itu adalah software. Nah, software ini yang pertama itu harus Microsoft Windows 10 atau Linux, dan yang kedua itu merupakan ada driver program hardware, terus yang ketiga itu ada driver program sistem informasi perpustakaan. Kemudian dari segi keamanan, sistem perpustakaan ini hanya dapat diakses oleh komponen yang telah terdaftar, termasuk pustakawan dan kepala pustakawan. Kemudian untuk hardware itu yang pertama adalah minimal prosesor Core i5, kemudian yang kedua RAM harus minimal 4 GB, terus juga yang ketiga sistem ini membutuhkan hard disk driver minimal 100 GB, kemudian juga sistem ini membutuhkan monitor, mouse, keyboard, printer, handphone, dan banking tools. Ada analisis dari sistem lamanya. Jadi, sistem informasi perpustakaan yang sudah ada di UPN Veteran Jakarta itu memiliki sejumlah kelemahan yang cukup signifikan. Nah, hal pertama itu dapat dilihat dari kurangnya akses untuk mahasiswa, dosen, dan juga pengguna lainnya dalam melihat katalog buku secara online. Dia merupakan itu tuh menjadi hambatan utama gitu dalam memberikan pelayanan yang cukup efisien nantinya. Ada analisa lama pembayaran denda ini juga belum dapat dilakukan secara online, yang menyulitkan pengguna dalam menyelesaikan kewajiban keuangan mereka secara praktis. Kan, menunjukkan hasil dari rancangan desain sistem yang telah saya buat, yaitu hasilnya itu sebagai sebuah user interface. Nah, ini merupakan user interface dari tampilan handphone yang dapat diakses oleh user atau pengguna, mahasiswa, dan dosen. Nah, di sini ada tampilan awalnya, ketika diklik mulai, maka langsung ke halaman registrasi. Nah, ketika dia nantinya sebenarnya udah punya akun, itu dapat melakukan login dengan langsung klik masuk ini, dan langsung diarahkan ke halaman login. Namun ketika emang dia belum mempunyai akun, dapat registrasi terlebih dahulu di sini, diisi nama, NIM atau NIP, email, dan juga kata sandi. Nah, ketika sudah terisi semua, dapat mengklik tombol daftar ini, dan di sini langsung tertampilkan bukti registrasi berupa data-data informasi dari akun yang telah tadi diisi. Nah, di sini langsung bisa lanjut aja untuk mengklik tanda panah ini, dan ini langsung ditampilkan ke halaman tampilan menu. Nah, ini adalah kondisi yang berikutnya kalau misalnya dia telah mempunyai akun, jadi bisa langsung aja login di sini mengisi NIM atau NIP dan juga kata sandi. Ketika sudah diisi, itu bisa ngeklik tombol masuk ini. Namun ketika nantinya dia itu lupa kata sandi, itu juga bisa kita klik di sini lupa kata sandi. Nah, di sini tuh nantinya langsung sistem tuh akan langsung ngirim sebuah 4 digit kode gitu ke email yang sudah terdaftar di sistem. Nah, ketika udah dikirim nih kodenya, itu bisa langsung diisi aja di sini untuk memasukkan 4 digit kode. Nah, ketika udah diisi kodenya, itu bisa klik tombol verifikasi. Nah, nantinya di sini ketika hasil dari kodenya itu benar, itu tuh langsung dapat kita ubah nih kata sandinya. Ada kata ketika sudah, kita bisa klik simpan. Nanti akan langsung diarahkan ke halaman login lagi untuk mengisi data-data yang tadi telah kita ubah gitu kan tadi lupa kata sandi. Nah, udah diubah nih kata sandinya, maka bisa langsung kita login lagi dengan mengisi NIM atau NIP dan juga kata sandi. Lalu selanjutnya kita akan klik tombol masuk. Nah, ini akan langsung ke halaman menu ini. Nah, setelah itu kita juga bisa melihat katalog bukunya dengan mengklik yang ada di bawah ini. Nah, di sini tuh tertampilkan nih katalog bukunya. Di sini tuh Buyar Filosofi Teras ini. Nah, ketika diklik akan tampil seperti ini. Dimas melakukan peminjaman nih dengan mengklik pinjam buku. Meminjam, tentunya kita harus mengisi form peminjamannya, di mana di sini ada data-data yang harus input oleh usernya. Ketika sudah diisi data-datanya, kita bisa langsung klik simpan.
Nah, di sini langsung tertampilkan bukti peminjamannya. Ketika kita melakukan peminjaman di aplikasi, kita harus mengambil bukunya langsung ke perpustakaan ini selama minimal 3 hari, maksimal 3 hari. Lalu juga di sini juga ada tanggal untuk kapan kita harus mengembalikan bukunya. Nah, kita itu memasang jangka waktunya itu 2 minggu. Nah, di sini tuh juga ada tombol untuk membatalkan peminjaman atau kembali ke menu. Nah, kalau misalnya kita ingin membatalkan peminjaman, bisa langsung klik di sini batalkan peminjaman. Di sini ada konfirmasi apakah Anda yakin ingin membatalkan peminjaman. Kalau misalnya kita klik iya, maka langsung ada tampilan output peminjaman berhasil dibatalkan. Tadinya kalau misalnya ketika ada konfirmasi ini kita mengklik tidak, maka itu balik lagi ke halaman bukti peminjaman ini. Nah, di sini kan tadi ada batalkan peminjaman sama kembali ke menu. Nah, ketika kita sudah untuk melakukan peminjaman dan ingin balik ke menu, kita bisa klik kembali ke menu. Nah, setelah itu di sini kita lanjut ke ke halaman menu yang selanjutnya. Nah, di sini tuh ada denda, halaman menu denda, di mana disulit nih bukunya yang mau dibayar itu yang mana. Misalnya Filosofi Teras ini, kita klik. Nah, di sini ada informasi-informasi dari dendanya itu sendiri. Nah, di sini misalkan kita memilih untuk membayar e-wallet ini, dan di sini ada total bayar berapa, dan ketika diklik bayar di sini, karena tadi menggunakan e-wallet, itu akan langsung tertampilkan kris untuk membayarnya. Nah, di sini ketika sudah melakukan pembayaran, nantinya sistem itu langsung terintegrasi gitu, langsung masuk ke sistem di aplikasinya. Nah, ketika kita klik oke, yang artinya pembayaran itu telah dilakukan, itu langsung ada tampilan bukti pembayaran di mana untuk kembali ke menu dengan mengklik tanda panah ini. Nah, selanjutnya tadinya di sini selain ada menu dari sini kita dapat klik dan di sini dapat kita pilih untuk menu yang selanjutnya nih, bisa kita lihat riwayat peminjaman di mana di sini ada data-data yang riwayat peminjaman yang belum diambil, yang artinya di sini kita sudah meminjam melalui aplikasi tetapi kita belum mengambil bukunya secara langsung di perpustakaan. Mengklik untuk melihat kategorinya. Jadi kita bisa lihat riwayat peminjaman itu ada kategori untuk yang belum diambil dan sedang dipinjam. Nah, kita dapat mengklik yang sedang dipinjam ini. Nah, dapat dilihat di sini yang sedang dipinjam tuh ada buku Filosofi Teras. Nah, ketika kita klik, di sini tuh kita bisa lihat informasi-informasi tentang bukunya dan riwayat peminjamannya. Kita mengklik di sini batalkan peminjaman, dan di sini ada konfirmasi apakah yakin ingin membatalkan peminjaman. Jika iya, maka kita klik dan langsung ada output di mana ada informasi nih bahwa peminjaman itu berhasil dibatalkan. Lalu ketika kita klik kembali, maka langsung ke menu utama. Namun nantinya kalau bisa ada konfirmasi ini kita mengklik tidak, maka akan lanjut balik ke menu utama juga. Tampilan website yang dapat diakses oleh kepala perpustakaan dan juga pustakawan. Di mana di sini terdapat tampilan awal juga, lalu bisa kita klik mulai. Nah, di sini tuh kita terdapat pilihan login, yaitu ada login sebagai kepala perpustakaan dan login sebagai pustakawan. Kita akan mencoba untuk login sebagai pustakawan terlebih dahulu. Pustakawan kita harus menginput NIP dan juga kata sandi. Nah, ketika kita sudah input, kita dapat mengklik masuk. Nah, di sini terdapat tampilan-tampilan di dashboard utama. Menu-menunya nih ada pendataan dan katalog buku, di mana kita akan coba untuk pendataan pengambilan. Nah, di sini tuh terdapat pendataan pengambilan buku langsung dapat diklik oleh si pustakawan ini ketika buku itu yang dipinjam itu udah diambil. Nah, ketika sudah bisa klik simpan. Nah, di sini tuh langsung terdapat output berhasil disimpan gitu. Lalu bisa klik oke dan balik ke dashboard utama. Lalu selanjutnya ada pengembalian, di mana di sini tuh ada data-data pengembalian yang dapat diakses oleh pustakawan, di mana bisa klik tambah. Ketika udah diklik tambah, nantinya langsung ada output pengembalian berhasil ditambah. Lalu setelah klik oke dan langsung kita coba untuk detail katalog, di mana di sini ada katalog-katalog buku yang sudah terdaftar di sistem. Kita coba untuk klik yang matahari, di mana di sini ada informasi-informasi dari buku tersebut, sama itu dapat mengakses untuk mengubah ataupun menghapus data dari buku ini. Kita coba untuk ubah, di mana ketika klik ubah di sini tuh langsung ada informasi tentang data sekarangnya, dan kalau misalnya kita pengen ubah di sini kita dapat input apa yang pengen diubah. Nah, ketika udah klik simpan langsung terdapat output berhasil disimpan. Lalu si pustakawan itu juga dapat menambahkan buku dengan mengklik tambah buku. Nah, di sini kita dapat si pustakawannya itu dapat menginput foto buku judulnya. Lalu ketika sudah mengisi semuanya dapat klik tambah dan buku berhasil ditambah. Nah, selanjutnya akan login sebagai kepala perpustakaan, di mana di sini juga loginnya sama untuk menginput NIP dan kata sandi. Lalu ketika klik masuk di sini tuh ada dashboard. Di sini dapat mengakses laporan dari laporan per bulan dari perpustakaan UPN Veteran Jakarta. Ini juga si kepala perpustakaan itu bisa mengekspor laporan ini dengan klik ekspor. Lalu lanjut langsung di sistem tuh langsung terekspor dan langsung tertampilkan output laporan hasil ekspor. Lalu klik oke. Sini ada use case diagram untuk sistem informasi perpustakaan UPN Veteran Jakarta, di mana di sini aktor, yaitu ada aktor mahasiswa atau dosen, ada aktor pustakawan, aktor sistem, dan aktor kepala perpustakaan. Ya, use case-nya yang pertama itu ada login yang terdapat extend, yaitu di forgot password, di mana extend ini tuh nanti dapat dilakukan jika kondisi yang loginnya itu tidak terpenuhi, di mana kan tadi login tuh disuruh input password. Lalu ketika dia lupa passwordnya, maka dia dapat menjalankan forgot password ini. Lalu selanjutnya, login ini tuh dapat diakses oleh mahasiswa atau dosen, pustakawan, sistem, dan juga kepala perpustakaan. Ini ada pendataan pengambilan buku yang dapat diakses oleh pustakawan, sistem, mahasiswa atau dosen, dan kepala perpustakaan. Lalu selanjutnya ada katalog buku, di mana di sini katalog buku ini terdapat include lihat buku, edit buku, tambah buku, dan hapus buku. Lalu selanjutnya ada pengembalian yang dapat diakses oleh pustakawan, mahasiswa atau dosen, dan sistem. Lalu selanjutnya di sini ada denda, yang di dalam denda ini terdapat include melakukan pembayaran, dan juga ada extend bukti pembayaran, dan juga ada generalization, case, dan e-wallet. Lalu selanjutnya ada registrasi yang dapat diakses oleh mahasiswa atau dosen dan sistem. Dan selanjutnya ada peminjaman yang terdapat include melakukan peminjaman, extend bukti peminjaman, extend pembatalan, extend pengambilan buku. Lalu yang terakhir ada laporan yang dapat diakses oleh sistem dan kepala perpustakaan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai kelas diagram. Jadi dalam kelas diagram sistem informasi perpustakaan UPN Veteran Jakarta ini terdapat sejumlah entitas yang memainkan peran penting dalam pengelolaan perpustakaan, yaitu ada beberapa kelas. Di sini ada mulai dari kelas user, kemudian peminjaman, katalog buku, laporan, pengembalian, dan juga denda. Nah, kelas peminjaman ini mencakup beberapa atribut seperti ID peminjaman, nama peminjam, atau NIP peminjam, judul buku, kemudian tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian.
Dan operator yang digunakan adalah mulai dari get untuk mendapatkan ID peminjaman, save untuk menyimpan dan input untuk memasukkan data peminjaman baru, serta cancel dan juga borrow yang dilakukan untuk meminjam buku. Dan cancel itu untuk melakukan pembatalan peminjaman buku. Lalu di sini ada juga kelas mengenai pengembalian. Nah, di pengembalian ini memiliki atribut ID peminjaman dan juga tanggal dikembalikan yang juga berada operator input, add, dan juga delete untuk mengelola data pengembalian. Kemudian ada kelas katalog buku yang mencakup atribut seperti judul buku, nama pengarang, nama penerbit, jumlah halaman, dan juga jenis buku. Operator yang ada dalam kelas ini mulai dari input untuk memasukkan data buku baru, lalu edit untuk mengedit data buku, delete untuk menghapus data buku, kemudian search untuk mencari buku, dan juga save untuk menyimpan data buku. Kemudian laporan itu memiliki beberapa atribut juga, mulai dari ID laporan, ID peminjaman, judul buku, status laporan, dan juga jumlah denda. Dengan operator itu merupakan export untuk mengekspor laporan yang dapat dilakukan tadi oleh kepala perpustakaan. Kemudian di sini ada kelas user itu untuk mencakup. Oke, sekarang kita masuk ke activity diagram, mulai dari login. Jadi di aktivitas login ini dimulai dari masuk ke menu login, kemudian nanti sistem akan menampilkan dashboard, kemudian nanti dari user itu akan diminta untuk menginputkan nama, NIM atau NIP, dan juga kata sandi. Lalu nantinya akan ada sinkronisasi dengan database, dan sistem akan mengecek apakah valid atau tidak. Jika valid, nanti akan langsung diarahkan ke halaman utama. Namun jika tidak valid, itu sistem akan menampilkan juga opsi untuk forget password. Nah, jika user itu forget password, nanti dia akan memilih tombol forget password yang nantinya sistem itu akan mengirimkan kode ke email pengguna, lalu pengguna akan menginputkan kode dan akan diverifikasi lagi atau divalidasi oleh sistem. Jika valid, nanti user akan diminta untuk menginputkan password baru, dan jika password barunya itu valid, nanti akan diarahkan untuk langsung menampilkan halaman utama. Namun, jika tadi user tidak memilih forget password, artinya user hanya memiliki atau melakukan kesalahan terhadap sandi yang diinput, jadi user diminta untuk menginputkan kembali kata sandinya, lalu akan mengulangi proses sinkronisasi dengan database. Jika valid, maka langsung akan diarahkan ke halaman utama. Namun jika tadi user itu salah menginputkan kode, maka user harus menginputkan kembali kode yang dikirim ke email pengguna. Lalu proses tersebut akan diulang sampai user berhasil dan sistem akan menampilkan halaman utama. Next, selanjutnya adalah activity diagram peminjaman. Nah, ini dapat dimulai dari masuk ke menu peminjaman dari katalog buku. Kemudian nanti sistem akan menampilkan menu peminjaman dan langsung ada formnya yang dapat diinputkan mulai dari nama peminjam, NIM atau NIP, judul buku, tanggal peminjam, dan juga tanggal peminjaman. Kemudian nantinya sistem akan memvalidasi, kalau valid nanti akan di-save datanya oleh database, kemudian nantinya sistem akan memberikan bukti peminjaman, dan jika user itu ingin cancel, maka nanti user dapat melakukan cancel, namun jika tidak, user dapat langsung kembali ke menu utama. Lalu, jika tadi inputan yang dimasukkan oleh user itu tidak valid, maka user harus menginputkan kembali di form peminjaman. Kemudian, jika user ingin melakukan cancel, maka nanti user bisa memencet cancel button, kemudian di-make sure dulu apakah yakin atau tidak, lalu nantinya akan dilakukan sinkronisasi dengan database. Karena jika user cancel, itu artinya nanti database yang di sistem itu akan menambah kembali buku yang dipinjam oleh user, sehingga sinkron antara data peminjaman dan juga data katalog buku. Kemudian nanti akan diberikan pesan peminjaman dibatalkan jika user melakukan pembatalan. Next. Baik, selanjutnya adalah mengenai aktivitas pengambilan buku. Nah, ini melibatkan sistem dan juga database, karena jika sistem itu mengecek apakah buku sudah diambil atau tidak berdasarkan batas pengambilan buku yang diberikan oleh sistem, itu nantinya kalau misalnya buku itu belum diambil dan dicek setelah melewati batas, maka nanti database itu akan menghapus data peminjaman secara otomatis dan akan meng-cancel peminjaman juga secara otomatis, sehingga database yang terdapat di dalam katalog buku itu akan menambahkan jumlah buku yang tersedia. Namun jika buku sudah diambil, maka akan langsung ke tahap finish. Next. Baik, selanjutnya adalah mengenai denda. Denda ini dapat diawali dari masuk ke menu denda, kemudian nanti sistem akan menampilkan halaman menu denda dan secara otomatis menghitung total hari keterlambatan serta menghitung total denda. Lalu ini akan tersimpan di dalam database dan nantinya user itu dapat melihat denda buku yang dapat dibayar. Lalu nantinya user diminta untuk memilih metode pembayaran, bisa cash ataupun tidak. Namun jika cash itu bisa langsung bayar, dan jika tidak cash itu nanti sistem akan menampilkan kode kris yang langsung dapat di-scan oleh user, kemudian nanti dapat langsung konfirmasi pembayaran. Jika berhasil bayar, maka dapat ditampilkan secara langsung itu bukti pembayaran. Namun jika tidak berhasil bayar, akan dikembalikan lagi ke pemilihan metode pembayaran. Next. Oke, selanjutnya adalah mengenai activity diagram pendataan pengambilan. Nah, ini melibatkan pustakawan dengan sistem. Jadi dimulai dari masuk ke menu pendataan pengambilan, lalu nantinya sistem akan menampilkan menunya, dan pustakawan dapat melakukan pendataan dengan men-checklist buku yang telah diambil. Jadi nanti langsung klik simpan aja, dan nantinya sistem akan menampilkan resultnya berupa list buku-buku yang sudah didata beserta checklistnya. Oke, selanjutnya adalah activity diagram dari laporan. Nah, laporan ini dapat dimulai dengan pimpinan memilih menu laporan di dalam website, lalu nantinya database akan mendapatkan atau melakukan operator get dari data laporan, lalu sistem akan membuat by system laporan tersebut dan menampilkan laporan yang dapat dilihat oleh pimpinan sebagai user. Kemudian nantinya akan diberikan opsi apakah mau mengekspor atau tidak. Jika mau mengekspor, maka langsung melakukan pengunduhan, namun jika tidak, maka langsung selesai ke tahap finish. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi selanjutnya sini ada activity diagram dari register. Jadi sini melibatkan mahasiswa atau dosen, sistem dan Selanjutnya adalah activity diagram peminjaman. database. Dia program dimulai dengan mahasiswa atau dosen untuk menu registrasi, lalu sistem akan menampilkan halaman pendaftaran. Lalu di sini mahasiswa atau dosen disuruh untuk menginput nama peminjam, NIM atau NIP, email, kata sandi, lalu mahasiswa atau dosen jika sudah mengisi semuanya, maka dia harus mengklik daftar. Setelah itu sistem akan validasi apakah data lengkap. Kalau misalnya iya, maka data tersebut akan disimpan ke dalam database dan akan tampil notifikasi pendaftaran berhasil. Kalau tidak, maka mahasiswa atau dosen disuruh untuk menginput nama peminjam dari awal.
Selanjutnya itu ada diagram dari katalog buku. Jadi sini melibatkan mahasiswa atau dosen dan sistem. Jadi yang program dimulai dengan mahasiswa atau dosen memilih daftar kategori buku, lalu sistem akan menampilkan daftar buku kategori terpilih. Kemudian mahasiswa atau dosen akan memilih buku yang dicari, lalu sistem akan menampilkan detail katalog buku tersebut. Dan yang terakhir itu mahasiswa atau dosen bisa melihat detail katalog buku. Yang selanjutnya itu ada activity diagram dari pengembalian. Di sini itu melibatkan pustakawan, sistem, dan database. Di program dimulai itu dengan pustakawan memilih menu pengembalian, lalu sistem akan menampilkan menu pengembalian, lalu pustakawan disuruh input ID peminjaman dan tanggal pengembalian, lalu pustakawan mengklik simpan. Jika sudah, maka data tersebut akan bersinkronisasi dengan database. Yang selanjutnya itu ada activity diagram dari menambah buku, yaitu dimulai dengan pustakawan memilih menu tambah buku, lalu sistem akan menampilkan halaman buku, halaman tambah buku, lalu pustakawan disuruh untuk menginput judul buku, penulis buku, penerbit buku, input halaman, lalu pilih jenis buku, yang tadi itu input deskripsi, lalu kalau sudah pustakawan disuruh untuk mengklik tambah. Kemudian sistem akan validasi apakah data lengkap. Jika data lengkap, maka data tersebut akan simpan ke dalam database. Jika tidak, maka pustakawan disuruh untuk menginput data kembali dari awal. Yang selanjutnya itu ada activity diagram dari hapus buku. Itu melibatkan pustakawan, sistem, dan database, di mana pustakawan ini dimulai dengan membuka katalog buku, lalu sistem akan menampilkan halaman katalog buku, kemudian pustakawan akan memilih buku, dan sistem akan menampilkan halaman detail katalog buku. Lalu pustakawan mengklik hapus untuk menghapus data tersebut. Jika yakin, maka data tersebut akan bersinkronisasi dengan database, dan buku akan berhasil dihapus. Jika tidak, maka program selesai. Oke, untuk yang pertama itu dari sequence diagram registrasi yang melibatkan user, yaitu di sini ada mahasiswa dan dosen. Kemudian juga di sini melibatkan beberapa objek, yaitu ada sistem, nama registrasi, form registrasi, kemudian database user, dan nama login. Sequence diagram ini sama seperti activity diagram. Kemudian aktivitasnya sama seperti ini, dijabarkan itu dari milih, kemudian mengakses halaman regis, kemudian ditampilkan di form regis, sinkronisasi, simpan data, kemudian nampilin, kemudian akan jadi status terdaftar, kemudian akan diaktifkan ke halaman login. Kemudian ini ada sequence dari katalog buku, itu yang pertama melibatkan mahasiswa dan dosen sebagai aktor. Kemudian juga di sini objeknya ada halaman utama, menu katalog buku, pencarian buku, dan halaman peminjaman. Di sini mahasiswa dan dosen dapat melihat katalog buku yang kemudian apakah ingin meminjam akan dilanjutkan ke proses peminjaman. Kemudian di sini ada sequence diagram dari pengembalian buku yang melibatkan mahasiswa dan dosen juga. Kemudian melibatkan beberapa objek, yaitu ada menu pengembalian, sistem, form pengembalian, database, dan bukti pengembalian. Nah, di situ ada milih menu pengembalian, kemudian ditampilin, terus juga input data pada form pengembalian, kemudian sinkronisasi, kemudian ditampilin data pengembaliannya, kemudian juga sistem akan ngasih bukti pengembalian kepada mahasiswa dan dosen. Kemudian di sini ada sequence diagram dari pengambilan buku, yaitu di sini yang berperan adalah sistem dan database. Kemudian objeknya juga ada data peminjaman buku dan data katalog buku. Apakah buku sudah diambil, maka konfirmasi status. Terus kemudian kalau enggak, ya akses batas pengambilannya kapan, seperti tadi bahwa aksesnya hanya 3 hari saja. Kemudian apabila melewati batas, maka akan hapus data peminjaman dan akan menambah data katalog buku. Maka statusnya tadi akan berubah. Kemudian kalau tidak, maka konfirmasi status kembali. Kemudian di sini ada sequence diagram pendataan pengambilan buku. Di sini aktornya itu ada pustakawan. Kemudian menu pendataan pengambilan. Objeknya itu ada menu pendataan pengambilan, data pengambilan buku, dan sistem. Sama seperti pada activity diagram yang kemudian nanti hasilnya itu bakal disimpan oleh sistem mengenai data pengambilan bukunya. Nah, kemudian di sini ada edit data buku yang berperan itu pustakawan yang dapat mengubah data buku. Nah, pustakawan ini juga dapat melihat data terakhir buku yang kemudian bisa mengubah data buku itu dengan isi formnya. Kemudian disimpan dan akan disimpan oleh database mengenai hasil perubahan data bukunya. Nah, kemudian ada mendata buku atau mendata buku. Nah, di sini pustakawan yang berperan, kemudian login, terus juga sinkronisasi ke sistem, kemudian dicek masuk ke halaman utama, kemudian juga milih menu buku, di sini juga mengisi form buku, dan yang terakhir itu menyimpan data buku. Berikutnya dijelaskan oleh teman saya. Di sini selanjutnya ada sequence diagram login. Jadi pada sequence diagram login, user akan menginput name atau name dan password mereka telah diregistrasi. Kemudian akan ada pemeriksaan akun. Jika user sudah sesuai inputannya, maka user akan diarahkan ke halaman utama. Jika inputan tidak sesuai, maka sistem akan memberikan pesan bahwa name atau name dan password tidak sesuai. Lalu user akan diarahkan kembali ke halaman login. Nah, pada halaman login, user juga dapat memilih menu lupa kata sandi apabila user lupa kata sandi. Jika user memilih menu tersebut, sistem akan mengirimkan kode lewat email dan akan diterima oleh user lewat email yang sudah dicantumkan pada saat register. User dapat memasukkan kode tersebut dan sistem akan memeriksa apakah kode sudah sesuai atau tidak. Jika sesuai, maka sistem akan meminta user untuk memasukkan password baru. Setelah itu, password akan diperiksa apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai, maka user akan langsung diarahkan ke halaman utama. Selanjutnya ada sequence diagram peminjaman. Pada sequence diagram peminjaman, pertama-tama user akan memilih menu peminjaman yang ada di halaman utama. Setelah itu, user akan diarahkan ke halaman peminjaman. Pada halaman peminjaman, user dapat menginput nama, NIM, judul buku yang ingin dipinjam, tanggal pengembalian, dan tanggal peminjaman. Setelah itu, sistem akan memeriksa inputan user. Jika tidak sesuai, maka user akan diarahkan kembali ke halaman utama. Jika sesuai, maka data peminjaman akan disimpan ke dalam database dan sistem akan menampilkan bukti peminjaman. Nah, setelah muncul peminjaman, user dapat memilih jika ingin membatalkan peminjaman dengan menu batalkan peminjaman. Setelah itu, sistem akan menanyakan apakah user yakin atau tidak untuk membatalkan peminjaman. Jika user memilih tidak, maka user akan diarahkan ke halaman utama. Jika user memilih iya, maka sistem akan melakukan sinkronisasi pada database lalu menampilkan pesan bahwa pembatalan telah sukses dan user akan diarahkan kembali ke halaman utama. Selanjutnya, ada sequence diagram. Ini ada sequence diagram denda. Nah, pada sequence diagram denda, user dapat memilih menu denda pada halaman utama. Lalu user akan dialihkan ke halaman denda, kemudian sistem akan menghitung denda yang dimiliki user. Setelah itu, user dapat memilih denda yang ingin dibayar. Kemudian user akan diarahkan ke halaman metode pembayaran untuk memilih metode pembayaran yang akan digunakan. Jika user memilih pembayaran melalui tes, maka user hanya perlu melakukan pembayaran dan bukti pembayaran akan ditampilkan.
jika user memiliki wallet, maka sistem akan menampilkan QR code yang diambil dari database. Kemudian user dapat men-scan QR code tersebut untuk melakukan pembayaran. Lalu sistem akan memeriksa pembayaran. Jika pembayaran gagal, maka user akan diarahkan kembali ke halaman metode pembayaran. Jika pembayaran sukses, maka sistem akan menyimpan data pembayaran tersebut lalu menampilkan pembayaran kepada user. Selanjutnya ada sequence diagram hapus buku. Pada sequence diagram hapus buku, pustakawan dapat memilih menu katalog buku pada halaman utama, kemudian pustakawan akan diarahkan ke halaman katalog buku. Pada halaman katalog buku, pustakawan dapat memilih buku, kemudian sistem akan menampilkan halaman detail katalog buku. Lalu pustakawan dapat memilih menu hapus untuk menghapus buku dari katalog. Sistem akan memberikan pertanyaan yakin atau tidak. Jika pustakawan memilih yakin, sistem akan melakukan sinkronisasi pada database, kemudian sistem akan menampilkan pesan bahwa buku berhasil dihapus. Jika pustakawan memilih tidak, maka pustakawan akan diarahkan kembali ke halaman detail katalog buku. Selanjutnya ada sequence diagram laporan. Pada sequence diagram laporan, kepala perpustakaan dapat melakukan login terlebih dahulu dan sistem akan memeriksa apakah sesuai atau tidak. Jika sudah benar, maka kepala perpustakaan akan diarahkan ke halaman utama. Lalu pada halaman utama, kepala perpustakaan dapat memilih menu laporan dan akan diarahkan ke halaman laporan. Pada halaman laporan, kepala perpustakaan dapat memilih bulan untuk melihat laporan pada bulan tersebut. Lalu sistem akan mengambil data laporan dari database dan menampilkannya. Setelah itu, kepala perpustakaan juga dapat melakukan ekspor dengan memilih menu ekspor dan sistem akan mengubah dokumen tersebut menjadi dalam bentuk PDF. Oke, jadi di sini yang selanjutnya ada tabel database, yaitu ada tabel user, yang fieldnya itu ada nama tahun NIP dengan tipe data varchar dan line 15 sebagai primary key. Lalu di sini ada nama, yaitu tipe data varchar, line 30. Kemudian ada email dengan tipe data varchar dan line 30. Dan terakhir ada password dengan tipe data varchar dan line 20. Dan kemudian ada tabel katalog buku dengan atributnya itu ada judul buku, tipe data varchar, line 50 dengan primary key. Lalu ada nama pengarang dengan tipe data varchar, line 50. Kemudian ada nama penerbit, tipe data varchar, line 30. Dan terakhir ada halaman, tipe datanya integer dan line 10. Dan selanjutnya itu ada next. Yang selanjutnya ada tabel pinjaman dengan atribut ada ID pinjaman dengan tipe data char line 20, ini itu primary key, kemudian itu ada NIM atau NIP dengan tipe data varchar line 15, dia sebagai foreign key, terus ada judul buku dengan tipe data varchar line 50 sebagai foreign key, kemudian ada tanggal pinjaman tipe datanya date, tanggal pengembalian tipe datanya date, dan nama pinjaman tipe datanya varchar line 30. Kemudian ada tabel pengembalian yaitu atribut itu ada ID pinjaman tipe datanya char line 20, keterangan itu sebagai primary key, dan tanggal dikembalikan tipe datanya date. Next. Ada tabel denda dengan atribut ID pinjaman dengan tipe data varchar dengan 20 sebagai foreign key, kemudian ada total denda dengan tipe data integer, lalu ada total hari perlambatan dengan tipe data integer, kemudian ada metode pembayaran dengan tipe data varchar dengan 20, kemudian ada pengembalian tipe datanya date, terus ada pinjaman dengan tipe datanya date. Lalu di tabel laporan ini ada atribut ID laporan dengan tipe data char line 20 sebagai primary key, kemudian ada ID pinjaman dengan tipe data char line 20 sebagai foreign key, kemudian ada judul buku tipe datanya varchar line 50, kemudian itu sebagai foreign key, lalu ada status dengan tipe data varchar line 20. Baik, selanjutnya adalah mengenai desain data. Berdasarkan tabel database yang tadi sudah dibuat, jadi ini ada contoh desain datanya, mulai dari tabel user, itu ada mengenai data email, nama, NIM atau NIP, kemudian ada password juga. Dan di bawahnya itu ada katalog buku, itu judul bukunya ceritanya diisinya sebagai Laskar Pelangi, kemudian nama pengarangnya juga ditulis, nama penerbitnya juga, dan halaman itu bisa langsung ditulis dengan angka, juga ada jenis bukunya. Di sini contohnya adalah novel. Kemudian ada lagi data yang ketiga dan keempat, yaitu peminjaman. Itu berisi beberapa field yang dapat langsung diisi berdasarkan tipe data yang tadi sudah disebutkan. Kemudian di sini juga ada tabel pengembalian yang terdiri dari field ID peminjaman dan juga tanggal dikembalikan. Next. Oke, selanjutnya itu ada mengenai denda. Nah, untuk denda ini ada kolom ID peminjaman. Jadi kalau di ID peminjaman ini, PJ itu artinya peminjaman, A itu kode pertama, dan 0001 itu menandakan bahwa ini adalah denda pertama. Ini total hari keterlambatan itu ada 4, dan total dendanya 8 hari. Dimana artinya setiap 1 hari itu dikenakan denda sebesar 2.000. Dan metode pembayaran yang dicatat di sini adalah e-wallet. Dan di sini juga ada metode pembayarannya. Kemudian di laporan itu ada beberapa field, mulai dari ID laporan, ID peminjaman, judul buku, status, dan juga jumlah dendanya. Baik, selanjutnya adalah mengenai desain data. Berdasarkan tabel database yang tadi sudah dibuat, jadi ini ada contoh desain datanya, mulai dari tabel user, itu ada mengenai data email, nama, NIM atau NIP, kemudian ada password juga. Dan di bawahnya itu ada katalog buku. Baik, mungkin itu tadi yang dapat kami sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.